Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan materi multilevel NAND dan NOR. Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama pendahuluan, implementasi teorema De Morgan, konversi rangkaian logika menjadi bentuk NAND dan NOR saja, dan yang keempat adalah cara cepat merubah rangkaian logika menjadi NAND atau NOR saja. Gerbang NAND dan NOR ini merupakan gerbang universal yang dapat menggantikan fungsi dari gerbang-gerbang logika yang lain. Sedangkan multilevel di sini artinya adalah pengimplementasian gerbang NAND dan NOR sehingga menjadi banyak tingkatan atau banyak level, baik dari sisi input maupun sisi outputnya. Keuntungan dari penggunaan multilevel NAND dan NOR ini adalah penghematan dalam pemakaian IC, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk produksinya juga akan semakin hemat. Kita lanjutkan di slide ketiga. Ini implementasi dari teorema De Morgan. Kita pahami bahwa NAND dan NOR merupakan teorema De Morgan. Yang pertama, teorema De Morgan untuk NAND, di mana di situ X sama dengan A NAND A. Perhatikan untuk input yang sama, maka kita langsung bisa mengubah menjadi bentuk inverter A or inverter A, yang mana gambarnya bisa kita lihat di sebelah kanan. Berdasarkan hukum boolean, inverter A ditambah inverter A itu sama dengan inverter A saja, sehingga X sama dengan NOT A. Gambarnya kita menggunakan gerbang NOT. Di sini yang dicetak biru adalah kesamaannya. Jadi jika ada gerbang NAND yang inputannya sama-sama A, maka ekuivalen dengan kita membuat A satu inputan, kemudian kita bagi menjadi 2 terminal. Yang kedua adalah NOR. Kita lihat di sebelah kanan bahwa gerbang NOR seperti itu ya. Jika inputannya sama-sama A, maka berdasarkan teorema De Morgan ini bisa diubah menjadi inverter A and inverter A. Bentuk gerbangnya menjadi di sebelah kanan yang nomor 2. Kemudian inverter A dikali inverter A berdasarkan teorema boolean hasilnya adalah inverter A atau negasi A, sehingga yang digunakan adalah bentuk NOT lagi. Yang dicetak biru, kita lihat di situ jika ada gerbang NOR yang inputannya sama, maka ekuivalen dengan menggunakan satu inputan yang dibagi menjadi 2 terminal. Kemudian yang ketiga, jika ada gerbang NAND yang NAND-kan lagi atau double NAND, maka di sini akan berubah menjadi gerbang N saja. Bentuknya kalau gerbang N saja, maka akan kembali menjadi A, B, di N kan membentuk X. Kemudian yang nomor 4 juga sama. Jika ada NOR yang dinegasikan lagi atau double negasi dari NOR, maka bentuknya akan kembali ke OR lagi. Kita lanjutkan, lihat nomor 5 pada slide ke-6. Di situ ada OR yang inputannya adalah negasi A dan negasi B. Maka kita lihat gambar rangkaiannya di sebelah kanan. Negasi A dan negasi B menjadi input, kemudian dinorkan. Nah, ini sama dengan NAND yang dinegasikan atau sama dengan N. NAND dinegasikan, hasilnya kembali ke N.
Yang keenam, jika ada NOR yang inputannya adalah negasi A dan jika ada NAND yang inputannya negasi A dan negasi B, maka bentuknya akan menjadi double NOR atau kembali ke OR. Double NOR itu berarti jika dikembalikan menjadi rangkaian OR lagi. Silahkan dilihat di sini ada ringkasan padanan NAND dan NOR yang berasal dari 3 gerbang, yaitu gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Kita bahas yang baris pertama. Gerbang NOT jika diubah menjadi bentuk NAND saja, maka bentuknya sama dengan bentuk NAND, gerbang NAND yang inputannya dibagi menjadi 2 terminal. Kalau gerbang NOT diubah menjadi NOR saja, maka gerbang NOR yang inputannya dibagi menjadi 2 terminal. Baris kedua, kalau asal gerbangnya adalah gerbang N, maka jika diubah menjadi NAND, gerbang N itu akan dinenkan 2 kali sehingga akan kembali ke N. Kita lihat di baris 2 kolom 2, gerbang NAND-nya dinenkan kembali. Kemudian jika gerbang N diubah menjadi NOR, maka bentuk inputannya harus di inverter dulu atau dinegasikan dulu, kemudian dinorkan. Untuk baris yang ketiga, jika gerbang asalnya adalah OR kemudian mau diubah menjadi NAND, di situ inputannya harus dinegasikan dulu baru dinenkan. Kalau dari gerbang OR diubah menjadi NOR, maka hanya perlu melakukan operasi gerbang NOR 2 kali. Gitu ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah asal gerbang dan dia akan menuju ke NAND atau NOR. Jika asal gerbangnya N akan diubah menjadi NAND, maka inputnya tidak usah diubah, hanya gerbang NAND dipasang 2 kali. Kalau dari gerbang N ke gerbang NOR, maka inputnya harus dinegasikan dulu. Demikian juga sebaliknya, kalau dari gerbang OR menjadi NAND, ini inputnya harus dinegasikan dulu. Kalau gerbang OR menjadi NOR tidak perlu dinegasikan, tapi NOR-nya dioperasikan 2 kali. Selanjutnya adalah konversi rangkaian AND OR NOT menjadi NAND dan NOR. Di sini ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan persamaan logika atau teorema Boolean. Yang kedua menggunakan gambar padanan. Kalau kita sudah familiar dengan NAND dan NOR, maka cara kedua akan lebih mudah menggunakan gambar padanan. Kita bahas satu persatu dari penyelesaian menggunakan Boolean. Misalkan ada persamaan Y sama dengan A OR B di-N-kan dengan C, di-OR-kan dengan inverter A N C. Perintahnya diubah menjadi gerbang NAND saja. Maka kita lihat pembahasannya di slide ke-10. Pojok kiri atas, di situ A plus B atau A OR B N C kita uraikan menjadi A N C ditambah B N C ditambah negasi A N C. Ini sudah dalam bentuk OR semua. Kemudian double barkan seluruh persamaan. Kita mendouble barkan ini tidak mengubah nilai dari persamaan, hanya bentuknya saja, bentuk penulisannya diubah menjadi double bar. Selanjutnya, double bar yang pertama itu kita hilangkan. Untuk menghilangkan double bar berarti kita mengubah fungsi yang awalnya OR ini ya, kemudian diubah menjadi N, sehingga bentuknya menjadi
A nen C di-N-kan dengan B nen C, di-N-kan dengan negasi A nen C. Kemudian masih sisa 1 bar lagi. Dari situ kita perhatikan sudah dalam bentuk nen semua. Kalau sudah dalam bentuk nen semua, maka kita mengubahnya ke bentuk gambar. Di situ kan ada A nen C, maka kita ambil bisa dilihat di gambar pojok kanan bawah. Nen yang pertama adalah A nen C. Kemudian nen yang kedua adalah B nen C. Yang ketiga, inverter atau negasi A dinenkan dengan C. Dari sini semuanya dinenkan kembali. Kalau kita lihat rangkaian asal yang memiliki 3 jenis gerbang logika, yaitu AND, OR, dan NOT, sudah berhasil diubah semua menjadi bentuk NAND saja. Seperti gambar rangkaian yang ada di sebelah kanan. Contoh yang kedua. Di sini juga sama caranya, yaitu persamaan logikanya diubah dulu menjadi bentuk OR. Setelah itu didobel barkan. Setelah didobel barkan, maka kita menyelesaikan dengan hukum De Morgan untuk masing-masing sukunya. Di situ kan diperoleh hasil pada baris ketiga, dobel barkan seluruh persamaan dan masing-masing suku atau min term. Jadi bedanya dengan contoh 1 tadi, kalau contoh 1 mengubah ke NAND saja, itu yang didobel barkan seluruh persamaan. Kalau mengubah menjadi NOR saja, yang didobel barkan seluruh persamaan dan seluruh suku-suku. Jadi di situ kelihatannya banyak ya tingkatannya. Nah, yang didobel barkan semua, kemudian selanjutnya yang di bawah ini kita uraikan dulu salah satu double bar pada suku, sehingga bentuknya akan menjadi bentuk NOR semua. Nah, dari slide ke-12 bisa kita lihat bahwa rangkaian asal ada AND, OR, dan NOT, kemudian diubah menjadi NOR saja. Ini bentuknya seperti yang ada di bawahnya. Semuanya sudah menggunakan gerbang NOR saja. Itu tadi jika kita menggunakan teorema Boolean. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan gambar padanan. Gambar padanan lihatnya dari kotak rangkuman tadi. Itu yang harus kita perhatikan. Ini ya, contoh 3, kita menyelesaikan soal pada contoh 1 dengan menggunakan NAND saja. Ini tadi masih soal yang sama, dilihat di slide ke-14. Rangkaiannya, cara mengubahnya adalah setiap gerbang ini diubah menjadi gambar padanan. Kita lihat yang pertama digunakan di sini adalah gerbang OR, A OR B. Gerbang OR diubah menjadi NAND saja akan menjadi bentuk inputannya dinenkan, kemudian dinenkan. Terus yang kedua, di sini ada gerbang N. Gerbang N itu kalau diubah menjadi NAND kan tadi NAND didua kalikan. Gerbang NOT diubah menjadi N juga, 1 N. Sampai bisa melihat dari kotak-kotaknya ini ya, yang kotak putus-putus warna biru. Kemudian N juga sama. Dari NAND yang dioperasikan 2 kali, dan yang terakhir gerbang OR, berarti di sini inputnya diubah dulu menjadi bentuk negasi. Dari sini kita bisa menghilangkan gerbang yang tidak dibutuhkan. Bagaimana ciri-ciri gerbang yang tidak dibutuhkan? Di sini bisa kita sederhanakan. Silahkan dilihat yang dilingkari oval ini. Ini kan bentuknya sama persis. Maka ini bisa dicoret.
Yang bisa dicoret adalah yang pertama, bentuknya sama persis dan mereka berasal dari satu terminal. Jadi satu sambungan. Ini boleh disederhanakan. Dari sini kita bisa menyederhanakan 4 buah gerbang NAND. Sehingga bentuk akhirnya setelah dikurangi yang disederhanakan tadi, bentuk akhirnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Itu tadi tentang gerbang NOR dan NAND. Untuk soal latihan saya jelaskan. Yang pertama, menggunakan gerbang NAND saja kita mengubah gerbang OR. Ini mudah. Kemudian yang nomor 2 ini kalian mengerjakan dengan menggunakan persamaan boolean dengan hukum boolean. Caranya sudah ada. Kemudian yang nomor 3 ini bisa menggunakan hukum